lagi. Langsung senang sekali kita bisa bertemu hari ini. Meskipun tidak bertemu di gereja, gak apa-apa ya, gak usah sedih ya. Kita tetap bisa beribadah di sekolah minggu online. GKT apa? Bener, GKT Hosana Nirwana. Semua semangat ya, gak boleh ada yang ngantuk. Sekarang waktunya sekolah minggu. Yuk kita mulai sekolah minggu sama-sama. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Sejuk Segar Tralalalala. Bisa ya? Kalau nggak bisa, kita belajar sama-sama. Yuk kita mulai. Sejuk segar tralalalala, sejuk segar trilili-lili, burung-burung bernyanyi-nyanyi, anak Tuhan juga bernyanyi. Pagi ini indah sekali, bunga-bunga mekar berseri, anak Tuhan juga berseri. Salam kasih, selamat pagi. Lagi ya. Segar tralalalala, sejuk segar trilili-lili, burung-burung bernyanyi-nyanyi, anak Tuhan juga bernyanyi. Pagi ini indah sekali, bunga-bunga mekar berseri, anak Tuhan juga berseri. Salam kasih, selamat pagi. Nah adik-adik, sebelum kita lebih jauh beribadah kepada Tuhan, kita mau berdoa dulu. Gimana sikap doa yang baik? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tirukan Lose berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk istirahat semalam. Pagi ini kami akan beribadah. Tuhan tolong kami duduk dengan tenang, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami memiliki semangat untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami siap beribadah. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau nyanyikan satu lagu yang mengatakan bahwa kasih itu sayang kepada semua orang. Kasih itu nggak suka apa? Marah. Ya, yo siapa yang suka marah di sini? Boleh ya. Kita mau belajar memiliki kasih kepada siapa saja, pada teman-teman kita, orang tua, kepada siapa saja yang ada di sekitar kita. Kita mau nyanyikan lagu KASIH. Bisa kan semuanya? Oke, kita nyanyi ya. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman,
seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kayak dengar suara anak nangis. Adik-adik ada yang nangis? Enggak ada. Tapi dengar ya ada suara anak nangis. Loh, Ivi kenapa nangis? Ivi sedih. Kenapa sedih? Ini kan sudah cantik pakai baju mau sekolah ya ini ya. Tapi kenapa sedih? Karena gurunya galak. Loh, kan belum sekolah. Masih mau sekolah kan nggak tahu. Gurunya pasti sayang sama anak-anak. Karena pengen anak-anaknya kalau sekolah itu biar jadi apa? Pinter. Nggak usah takut ya. Nanti di sana juga ada banyak teman. Oke? Setuju? Semangat ya. Oke, tos dulu. Nah, sekarang Ivi nyanyi sama-sama ya. Nah, yuk adik-adik kita nyanyi sama-sama ya. Kita mau nyanyi lagu Anak-anak Kecil Tuhan Cinta. Lagu ini mengatakan bahwa Tuhan itu menyayangi siapa saja. Anak kecil, anak besar, pemuda, bapak ibu, bahkan sampai pemudi juga kata Ivi. Kakek-kakek, nenek-nenek juga disayang Tuhan. Yuk kita nyanyi sama-sama. Semangat ya. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu, bapak, kakek, nenek Tuhan cinta. Lagi ya Ivi ya. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu, bapak, kakek, nenek Tuhan cinta. Ayo lebih semangat lagi. Anak-anak kecil Tuhan cinta. Siapa lagi? Anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu, bapak, kakek, nenek Tuhan cinta. Oke. Nah adik-adik, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap duduk manis? Disiapkan Alkitabnya, kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita bersyukur karena hari ini ada teman kita yang mau melayani Tuhan. Ya mau menyanyi buat Tuhan. Ayo, siapa coba tebak? Enggak, bukan Ivi lagi. Junior, enggak juga. Masa cuma 2? Ada lagi loh yang lain. Siapa yang penasaran? Pengen tahu kan? Yuk kita panggil teman kita, Marvel. Ayo Marvel. Halo teman-teman, namaku Marvel. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Binatang bebek, lehernya panjang, kakinya
Marvel hebat. Berani ya belajar melayani Tuhan melalui memuji Tuhan. Berikutnya ditunggu ya, siapa yang mau melayani Tuhan dalam bentuk memuji Tuhan atau persembahan yang lain, boleh silahkan ya. Nah adik-adik, sekarang kita mau dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kita persiapkan hati kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Nggak usah tirukan lose ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, meskipun kami masih kecil, kami mau mendengar dengan baik, bahkan kami mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati lose kami akan menyampaikan, boleh dimengerti dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu pendengaran firman Tuhan pagi ini. Amin. Hai adik-adik di rumah, ketemu lagi nih dengan Lose. Hari ini Lose akan cerita tentang kisah di dalam Alkitab. Pengen tahu ceritanya apa? Kita lihat video dulu ya. Silakan. Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38, memerintah 20 tahun lamanya di Samaria. Maka ia mengambil pula Izabel menjadi istrinya, anak Etbaal, raja orang Sidon. Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Lalu berkatalah Elia, Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Nah adik-adik tahu ya kisah hari ini tentang apa? Betul sekali, tentang Elia di tepi sungai Kerit. Nah adik-adik, tadi kita bisa melihat sama-sama kan bahwa sebenarnya Tuhan itu tidak suka dengan orang yang jahat. Lihat, siapa sih yang jahat tadi? Siapa? Iya, Raja Ahab. Dia banyak melakukan dosa sehingga Tuhan menghukum Raja Ahab. Nabi Elia diutus oleh Tuhan Allah untuk datang kepada Raja Ahab bahwa tidak akan ada hujan ataupun embun di tanah Israel. Jadi Tuhan menghukum mereka bahwa akan terjadi musim kemarau yang panjang. Itulah hukuman Tuhan kepada Raja Ahab dan juga orang-orang Israel. Karena menyembah patung, mereka menyembah berhala, mereka melakukan banyak dosa. Tetapi Tuhan Allah masih mengasihi satu orang. Siapa ayo? Siapa?
Betul sekali. Tuhan Allah mengasihi Nabi Elia. Siapa? Nabi Elia. Nabi Elia dikasihi oleh Tuhan. Walaupun Tuhan menghukum orang Israel, Tuhan menghukum Raja Ahab, Tuhan masih mengasihi Nabi Elia loh. Nabi Elia dipimpin oleh Tuhan, diarahkan untuk pergi meninggalkan tanah itu. Kemudian dipimpin oleh Tuhan menuju ke tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Nah, terus pertanyaannya, dari mana Nabi Elia bisa makan? Tenang, Tuhan Allah itu mengasihi Nabi Elia. Tuhan punya cara untuk memberi makan Nabi Elia. Jadi adik-adik, tiap pagi dan petang akan ada burung gagak yang datang kepada Nabi Elia untuk memberi makan. Makannya roti dan juga daging. Terus minumnya minum apa dong? Minumnya dari sungai. Nah adik-adik, kita bisa lihat loh hari ini sebuah cerita yang bagus yang bisa kita pelajari. Bahwa Tuhan itu gak suka orang-orang yang jahat. Tuhan gak suka sama orang-orang yang jahat. Orang yang menyembah patung, orang yang jahat dengan sesamanya, orang yang berbuat dosa. Tuhan gak suka. Makanya kita jangan melakukan itu ya. Yang Tuhan suka adalah kita harus selalu berbuat baik kepada sesama kita, kepada teman kita, saudara kita, sahabat-sahabat kita, juga papa mama kita. Kepada semua orang kita harus berbuat baik. Dan Tuhan mengasihi kita. Seperti Elia hari ini. Elia saja diberi makan oleh Tuhan. Kita pun juga seperti itu. Maka kita harus bersyukur. Bersyukur karena Tuhan mengasihi Lause dan juga adik-adik yang ada di rumah. Baik kan Tuhan kita? Baik. Nah, ini cerita hari ini. Jadi kita di rumah tetap melakukan perbuatan yang baik ya. Membantu orang tua, membantu sesama kita, saudara kita, mungkin juga teman-teman kita. Semangat ya adik-adik di rumah. Oke, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Gimana sikap berdoa yang baik? Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami supaya kami dapat menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik jangan lupa ya, ada ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil di dalam Amsal yang kedua, ayat yang ke-7a. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Amsal yang kedua, ayat yang ke-7a. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Jangan lupa dihafalin ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, hari ini kita belajar apa? Kita belajar untuk kita tahu dan yakin bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena Tuhan itu mengasihi dan selalu menyertai kita. Seperti lagu ini, burung pipit yang kecil dipelihara oleh Tuhan. Bunga pakung juga dipelihara oleh Tuhan, diberi keindahan. Terlebih lagi kita anak-anaknya. Yuk kita nyanyi sama-sama ya, burung pipit yang kecil.
dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Nggak usah sedih, masih ada kesempatan lain kita ketemu sama-sama di sekolah minggu online. Ya, kita bersyukur hari ini kita boleh memuji Tuhan, kita boleh mendengar persembahan pujian teman kita boleh mendengarkan firman Tuhan, kita boleh belajar hari ini tentang firman Tuhan. Ya, nggak usah sedih. Loh, seingatkan kita, tidak boleh keluar rumah kalau tidak penting. Kalau harus keluar rumah pakai apa? Masker. Jangan lupa juga cuci tangan. Oke, yang sekolah belajar yang rajin ya. Kita ketemu lagi di sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dadah!